Selamat malam Sobat Tidak Terlihat, kembali lagi dengan gua Tanjur Rahman dalam podcast Ludah Pocong. Oke, kali ini bisa dibilang episode dadakan ya, episode sangat dadakan. Dan ini sudah hadir seseorang yang kata tadi gua nemu di jalan. Gitu ya, jadi ya ini udah lama nggak record, tiba-tiba malam ini jam 11:30 lebih 8 menit dapat ilham tadi, terus tiba-tiba balik ke rumah, ambil tripod, ambil mic, ambil apapun itu, tiba-tiba kita rekam. Dan buat kalian yang menanyakan di mana Gilang ya, Gilang nggak ada di sini karena ini jam 11:30 malam ya, jadi Gilang ada di rumahnya ya. Jadi ini gue emang record dadakan ya, nanti dilihat aja lah gimana alurnya, karena sebenarnya cerita ini tuh udah sangat lama, bahkan sebelum lebaran kemarin. Lu cerita sama gue waktu di mobil tuh bulan apa kira-kira? Itu waktu pas ke Jogja itu. Pas ke Jogja akhir tahun gak sih? Iya. Oh, kisaran akhir tahun ya, kisaran akhir tahun yang lalu. Jadi dapat tentang sebuah hotel di salah satu di Jakarta gitu. Jadi dan dari kemarin tuh sebenarnya si Firdaus itu pengen cerita tapi tak tahan terus karena ya pengennya sekali menjadikan konten. Nah, dan malam ini nggak tahu ya dapat aja nih momentumnya. Gitu ya Sobat Tidak Terlihat ya. Dan sebelum kita masuk ke cerita, gue nggak lupa ngucapin thanks banget buat kalian semua yang udah nungguin episode baru kita, yang udah mention di IG personal gue, di Nucong ataupun Gilang. Thanks banget. Dan kita sebelum mohon maaf karena konten sih ada beberapa tapi emang belum diedit karena kita juga masih ya ada banyak hal lah. Dan ini yang penting kita rekam dulu, nanti publishnya ya semoga segera mungkin. Kayak Sobat Terlihat ya. Udah gitu, gue nggak akan lama-lama, kita masuk ke ceritanya ya. Jadi Sobat Tidak Terlihat yang satu ini. Tadi kan kita sempat cerita-cerita di sini secara sekilas, terus gua nggak sengaja penasaran googling hotelnya di Maps. Wah, ternyata emang vibes-nya sangat mendukung dan membuat episode ini segera terekam. Oke, mungkin langsung aja Dawi bisa mulai menceritakan dari awal mungkin ya. Iya, Kita mungkin runtut nih, dirimu mungkin gimana bisa tahu hotel itu dan seterusnya gitu. Monggo silakan. Awal sih lagi ya emang nyari kerja. Nyari kerja itu ya emang tadinya di Bekasi. Oke, mungkin ini kita breakdown dulu tahunnya. Ya tahunya itu dari tetangga di ini. Oh, sorry, tahun. Oh, tahun. Tahun berapa nih? Medio Tahun 2014. tahun 2014. Oke, 14 masih bisa. Oke, terus. Tahun 2014 itu saya info ada lowongan kerja, itu hotel, posisi hotel baru katanya. Oke, kalau gitu. Nah itu belum ada setahun, waktu belum jadi klub juga sih, belum ada diskotiknya. Oh, jadi hotel itu salah satu hotel di Jakarta. Jakarta, Boleh dispesifikin lagi nggak Jakartanya namanya gitu? di Jakarta kota lah. Jakarta Kota. Oke, sebatas itu, nggak bisa lebih spesifik lagi. Sebatas itu aja. Sebatas itu aja. Oke, Jakarta Kota ya. Sebatas. Karena sudah terkenal lah Jakarta, dunia malam kayak gimana gitu. Oh, jadi hotel itu salah satu di Jakarta dan ada klub dunia malam yang cukup terkenal. Iya, betul. Oke, siap. Terus. Itu awalnya sih ya emang rezeki-rezekian ya, ngelamar ke situ dan alhamdulillah diterima gitu. Oke. Sebetulnya belum ada pengalaman sih gitu kan. Ya emang di situ keterimanya sebagai housekeeping. Jadi apa? Housekeeping ya yang bersih-bersih lah, kalau kata ini mah bersih-bersih apa aja gitu kan. Bersih ini atasan. Nah itu tuh pas ditanya tuh namanya hotel ya ada 3 shift ya kan. Oke, jadi di hotel itu ada 3 shift. Pagi, siang, malam. Dan itu pun hotel nggak setiap hari, nggak selalu operasional, nggak selalu buka. Jadi ada jadwalnya yang tutup gitu. Oh, sebentar. Wah, ini gue baru tahu nih, maksudnya hotel tiap hari nggak buka nih. Nggak, maksudnya tuh dia tuh hotelnya entertain. Jadi di dalam hotel itu ada restoran, karaoke, spa, diskotik, sama hotel. Nah ini tuh kalau hotelnya setiap hari buka. Oh, seperti hotel pada umumnya. Iya. Tapi kan antara di sisi lain tuh karaoke ada yang tutup. Nah diskotik juga ada yang tutup. Entertainnya ya? Iya, entertainnya tutup gitu. Pokoknya resto sama hotel tuh tiap hari buka. Kalau resto, tapi itu beda lantai kan posisi kan, karena kan memang ada posisinya ada 6 lantai. Oke.
Oke, mungkin sebelum lebih spesifik ke hal cerita detailnya, mungkin boleh digambarkan ke, jadi gini apa, teman-teman yang nonton channel itu namanya Sobat Tidak Terlihat. Oh. Sobat Tidak Terlihat ini tuh mungkin boleh dikasih gambaran Gus, dari segi arsitektur bangunannya, terus kayak hotel ini tuh sejarahnya dulu gimana gitu. Mungkin lu bisa kasih breakdown dulu nih, biar Sobat Tidak Terlihat ini ada gambaran gitu, meskipun nggak tahu lokasinya ya, tapi mereka lebih ke gambar gitu. Ya pokoknya dilihat dari luar tuh emang bangunan Belanda sih. Jadi bangunan Belanda. Iya, bangunan tua gitu kan. Tapi ya emang bangunan Belanda lah gitu kan. Dilihat dari luar kecil. Tuh, tapi dia hotel itu manjang ke belakang. Nah, kalau dilihat dari depan, itu posisi hotelnya kayak berapa meter ya? Maksudnya tuh nggak sampai puluhan sih, maksudnya tuh nggak sampai 30 lah, nggak sampai 50 meter lebarnya gitu ya. Oh, lebar depannya. Iya, jadi itu manjang posisinya. Nah, pas sekilas mata tuh kalau ngelihat di lewat lah gitu kan, hotel itu kecil. Kalau dari jalan ini jalan utama kan? Iya, jalan utama. Hotel kelihatan kecil, tapi manjang. Manjang, tapi nggak taunya di dalamnya gede gitu, lebar. Dan arsitekturnya Belanda. Betul. Nah, itu di luarnya itu emang posisi apa? Bangunan Belanda. Namun di dalam ya namanya hotel ya mewah ya. Udah masuk hotel bintang 5 lah. Oh, dia bintang 5 nih. Kalau hotel Viewer itu kan ada berbintang ya. Kalau internet kan nggak ada gitu kan. Maksudnya tuh standarnya standar hotel bintang 5 gitu. Oh, tapi dari segi sebenarnya hotel itu bukan, maksudnya dalam entertain tuh nggak ada bintang-bintang apa, tapi kecuali hotelnya bintang 5 kan? Iya, bintang 5 tetap itu. Karena kan dari fasilitas semua kan ada. Iya, semua ada. Itu dari udah bangunan tuh apa? Dari dalamnya tuh emang mewah semua gitu kan, dibanding hotel-hotel yang ya yang maksudnya di bawah 5 gitu ya. Di bawah bintang 5 gitu kan. Sama Redos. Udah gitu ya tahulah fasilitas mana yang lengkap gitu ya, hotel bintang 5 apa atau bintang 4. Dari lantai pun beda-beda gitu kan, dari jenis-jenis lantai juga. Nah, berhubung kebetulan bagian housekeeping, jadi istilahnya kita kerja dari kebersihan ya, istilah tahu jenis-jenis lantai juga semua, makanya ya kita apa dari bangunan pun kita apa memandang gitu, istilahnya merhatiin gitu, harus detail dari bangunan tuh. Udah gitu untuk bangunan sih emang tua ya, cukup tua, tapi emang dia direnov gitu, nggak maksudnya tuh nggak dari direnov di awal gitu, jadi mungkin tuh bangunan udah lama direnov lagi. Nah di situ tuh awalnya sih ya kayak yang nggak betah gitu kan, namun udah jalan 1 bulan tuh di situ makin betah sininya gitu. Berarti apa dirimu ini ketika masuk hari pertama sampai sebulan tuh aman-aman aja sebenarnya Mas ya? Ada gangguan. Cuma itu masih belum percaya. Oh, jadi awalnya dirimu ini berawal dari orang yang skeptis gitu ya, emang nggak terlalu percaya ya gitu. Ya taunya dari film-film aja, dari film-film. Dari film-film. Karena di sini dirimu nonton film langsung ya, langsung kenyataan, jadi tahu gitu bahwa itu tuh ada gitu, benar-benar ada. Awal kan kalau anak baru tuh belum ada masuk siang atau malam. Oh, jadi pagi itu selama 2 minggu. Pagi ini dari jam berapa sih? Dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Habis itu shift jam 3 sore sampai jam 11 malam. 11 malam itu shift siang. Oh, maksudnya siang benar. Itu jam 11 malam sampai jam 8 pagi. Jam 8 pagi itu shift malam. Oke, lanjut. Nah, itu tuh udah 1 minggu lebih. Namanya kan operasional hotel tuh jam 1 siang. Karena check-in jam 2. Iya, tuh. Jadi operasional bukanya jam 1 siang. Kan kalau pagi kan kita kerja bersih-bersih. Jadi jam 11 tuh harus udah ready semua. Itu semua lantai harus udah ready. Dari lantai 1 sampai 6. Nah, makanya kan kalau kita kerja pagi kan nggak ada orang. Cuma housekeeping aja yang masuk. Ya kan? Sedangkan dibagi-bagi itu kita 1 lantai cuma 2 orang. Padahal berapa kamar? Itu tergantung. Kalau yang lantai 1
itu posisinya ada restoran sama karaoke. Karaoke-nya itu ada 10 ruangan, 10 room. Oke. Nah, itu roomnya semua VIP semua. Kalau lantai 1 sama resto sama karaoke. Lantai 2 itu klub diskotik. Sama ada roomnya juga, ada 4 room. Oke, ini tadi disebut merek nih. Nanti bisa diedit sih. Oh ya. Tapi itu merek kan? Iya, merek Ya itu. nggak apa, itu bisa diedit. Ya udah apa? Ada KTV-nya juga, ada karaoke-nya juga. Oke, lantai 2 klub gitu ya. Jadi klub sama karaoke ada gitu. Nah, itu yang paling ekstrim sih lantai 2 gitu Oke, terus kan. lantai 3 itu? Lantai 3 itu karaoke. Lantai 3 karaoke full. Full karaoke. Nggak ada lantai 4, Langsung lantai 5. langsung lantai 5. Oke, oke. Nggak ada lantai 4. Nggak ada nomor ya, nggak ada Ya, nomor 4. ya itu agak hal yang agak umum di hotel sih. Ya nggak pakai lantai 4 sih. Betul. Langsung lantai 5 itu adalah Karaoke juga. karaoke. Nah, kamarnya? Kamarnya di atas di lantai 6 hotel. Anjir. Kamar itu dari 6 lantai cuma lantai 6 kok. Iya, itu. Ada 40 room. Oh, 40. 4 room, 40 room. Itu hotel 40 room. Lantai 5 ada 15 room karaoke. Lantai 3 itu ada 14 room. Lantai 2 ada 10 room karaoke sama diskotik sama klub. Lantai 1 restoran sama 10 karaoke, 10 room karaoke. Sorry, sorry. Berarti itu bisa disimpulkan malah hotel ini tuh banyak kan kamar karaoke-nya ya? Iya, kamar karaoke. Nah, nggak lama itu kan belum ada spa ya, belum ada Oh, pool. belum ada Iya. pool. Itu maksudnya masih belum inilah, pas dibangun spa juga banyak kejadian meninggal di situ orang Oh, kontraktor. Oke, mungkin ini boleh ceritain untuk dulu nih satu-satu nih. Gimana? Jadi tuh saya itu kerja emang pas pagi kan sepi kan. Itu berarti pengalaman pertama. Pertama. Pengalaman pertama bersihin dulu kenapa? Jadi kalau misalnya kita ngebersihin ruangan karaoke itu 2 bagian, kita kan 2 orang. Oke, ini berarti pengalaman pertama di lantai berapa nih? Lantai 2. Lantai 2. Oke, waktunya masih si pagi ya? Iya, masih si pagi. Hari ke? Nah, tapi itu di lantai 2 apa baru udah ditemenin sama senior 2/2. Nah, itu kalau misalnya udah seminggu disuruh sendiri karena ruangannya sedikit. Oke. Karena roomnya ada 10 sama klub kan nggak begitu banyak ya Iya. kan, cuma hall doang gitu kan. Bisa. Nah, itu saya kebenaran incas di lantai 2. Siap. Dan di lantai 2 itu karaoke, jadi kayak apa ya, kalau misalnya semua room karaoke full baru itu dibuka. Yang roomnya lantai 2. Iya. Padahal dia yang deket sama klub ya. Yang dekat sama klub. Tapi dibukanya terakhir. Dibukanya terakhir. Kalau misalnya karena apa? Karena ruangannya itu roomnya itu nggak semewah yang di yang lantai-lantai lain. Oh, gitu emang yang lebih mewah itu yang lantai Iya. 3 sama lantai 5. Betul. Oke. Ya, istilahnya masih luas emang roomnya, cuma dari segi standar apa ini sih roomnya biasa aja gitu. Iya. Tidak sebuah yang di lantai 5 gitu main. Nah, pokoknya setelah singkat cerita itu saya udah bisa sendiri gitu ya. Saya belum ada kepikiran bahwa ada hal aneh-aneh. Ini udah apa? Semingguan. Udah semingguan. Saya disuruh sendiri lah di situ. Nah, disuruh sendiri kan nggak ada orang sama sekali. Room luas. Saya bersih-bersih sendiri. Di koridor pun nggak ada orang sama sekali. Oke, sebentar. Ini bayangannya aku boleh dibantu ya. Kan misal ini depanku ini bangunan hotel depan. Masuk lobby nih. Masuk lobby. Lobby kan lobby pertama. Terus masuk lagi itu resto. Terus ada lift ke kanan. Oke, ke kanan ada lift naik lantai 2. Nah, kalau misalnya lift ke kanan itu ada lift itu naik lantai 2. Nah, ke kirinya lagi itu karaoke VIP. Oh, oke, yang di lantai 1. Oke, naik lantai 2 ya. Saya naik lantai 2 keluar lift langsung karaoke. Langsung room karaoke. Tapi ada pintu lagi samping lift itu buat ke klub. Oh, gitu. Berarti misal ini naik lantai 2 keluar sini room karaoke, samping liftnya ada pintu langsung masuk ruang klub ya. Iya, yang hall. Oke, aku bayang. Oke, terus. Oke. Berarti dirimu naik lantai 2 bersihin room 10 room itu. 10 room itu ya. Oke, terus. Dari pokoknya jam 11 harus sudah kelar. 11 siang. Dari jam 11 jadi jam 8 pagi. Oke, baru 7. Oke, terus.
Pokoknya itu udah ya standar kerja lah ya. Pokoknya udah bersih-bersih dari ya kan kalau ini kan kita diajarin ke toilet dulu bersihin. Dari toilet. Dari toilet dulu. Dari toilet udah bersih baru ke ruangannya gitu kan. Padahal posisi toilet dari lift itu kemana? Maksudnya tuh dari paling pojok. Oh berarti Toilet umum ya. Oh toilet umum nih. Oh tapi tiap rumah ada toiletnya. Ada toiletnya. Pokoknya setiap room juga kita kebersihin harus ke toilet dulu gitu Oke, yang oke. diutamain. Nah itu tuh yang apa ya belum kepikiran bahwa ada hal aneh-aneh ya. Ya biasa aja santai gitu. Nah setelah singkat cerita itu udah saya ngebersihin aman-aman aja ya kan 10 room itu Toilet beres, 10 room beres. 10 room Oke, beres. terus? Kan di koridor itu ada dinding kaca. Banyak dinding kaca. Kayak di klub-klub gitu ya. Iya, banyak dinding kaca. Nah, itu kan kalau misalnya ada ceplakan, pokoknya setiap pagi itu jangan dilap gitu. Harus di stick pakai Dinding kacanya. pakai Windows PC gitu kan. Nah, itu tuh harus kan lama tuh. Oh. Ya kan, kerjaan pokoknya stick kaca itu paling lama. Udah gitu saya lagi kerja, ada yang lewat lah. Kirain saya tamu, cewek pakai kebaya merah. Itu posisi dirimu baru bersihin kaca di koridor nih. Ya, itu setelah room ya, setelah room beres. Setelah room beres berarti kan koridor. Oke, bersihin kaca. Posisi koridor gelap. Saya pokoknya kerja pakai lampu kerja. Bawa lampu. Itu tuh kamar-kamar tuh gak nyala lampunya. Kalau kamar nyala Oh, semua. tapi koridornya gelap. Ya kan Nggak kalau nyala. udah dibersihin kamar kan kunci semua Oke. ruangan. Koridor tuh gelap. Iya, koridor Dirimu gelap. bersih pakai lampu apa? Pakai lampu kerja. Lampu kerja tuh yang di kepala itu. Bukan, ada lagi yang buat khusus buat nyenterin ke. Oh, kayak petromak gitu. Oh, oke oke. Tuh. Saya pakai itu kan. Gitu banget ya. Lalu gitu ya nggak lama ada yang lewat dari toilet pojok. Kan buntu kan. Bentar, aku belum kebayang di sini. Misalkan ini aku keluar lift, ini kan Karaoke, masuk ini karaoke, belok kanan ada pintu ke klub. klub. Posisi toilet itu mana? Paling pojok. Lurus, Kan ada belokan gitu kan. belok kanan. Nah, karaoke. Oh, berarti ini cuma ada jalan lurus, belok kanan itu toilet. Udah iya. Buntu itu nggak ada. Itu buntu. Iya. Oke, toilet itu buntu ya. Oke, dirimu posisi bersihnya di mana nih? Pas setelah toilet. Oh, berarti dari toilet mau ke arah sini, mau Iya. ke sini. Oke, dirimu bersihin, oke terus. Ya pokoknya saya bersihin Lewat itu dari mana ke mana? Caranya? dari toilet. Dari toilet mau ke luar, Iya mau keluar. lewati belakangmu. Heeh. Anjir. Terus jalan ke sini. Saya belum percaya itu tuh tamu kira saya kan. Kamu kan Iya. Saya nggak kaget. Masih kayak orang blow on gitulah. karena emang solid bentuk orang. Iya. Cakep, cantik, pakai kebaya merah. Lihat muka. Lihat muka, lihat cantik itu. Itu cantik. Nah udah gitu, ya namanya di hotel kan kita kalau ada tamu kan greeting ya. Heeh. Siang kak gitu kan. Tapi dia nggak ngejawab, dia cuma senyum. Ya udah tuh, saya fokus lagi kan kerja. Terus saya nengok, udah nggak ada cewek itu. Oh, enggak belok dia. Nggak belok, pokoknya udah ngilang, udah nggak ada. Oh, tapi dia jalannya biasa aja. Biasa aja. Itu biasa. Nah logikanya, itu saya baru mikir. Saat itu juga. Baru mikir pas setelah hilang. Oke. Kok ada cewek di toilet gitu. Ya kan, sedangkan saya kan nggak tahu ada yang lewat ke toilet ya kan. Iya. Sedangkan Padahal dia mau bersihin toilet. saya lihat jam masih jam 11 kurang, setengah 11. Iya. Posisi belum buka, sedangkan operasional juga jam Iya. jam 1. Ini ngapain? Nah, LC juga ya nggak mungkin. LC juga belum pada masuk. Hmm. Karena ada LC kan. Kalau jam segitu nggak ada LC gitu kan. Tapi itu rapi, pakai kebaya, cakep gitu kan, kayak tamu lah pokoknya dari segi apa penampilan gitu kan. Nah dia pas ngilang, ya kayak orang blow on lah, biasa aja gitu nggak nyadar. Masih tetap lanjut. Pas udah ngilang tuh mikir, loh kok hilang gitu kan. Nah langsung mikir, ini cewek dari toilet kapan lewatnya gitu. Anjir, terus Nah itu masih positif pikiran saya. customer. Masih positif. Oh mungkin pas saat saya lagi di room. Oh, dia masuk. Dia masuk, Iya. nggak tahuan, saya nggak tahu gitu, posisi saya lagi di room karaoke, dia masuk, nah gitu. Nah saya mikir di situ positif, ya udah biasa lagi.
Nah setelah itu saya denger lah apa ada anak-anak tuh yang senior cerita, maksudnya tuh lagi pada ngobrol gitu kan. Dengar pas si temen saya itu dia ada apa ngomongin Ellen si Ellen. Oh iya, terus Pokoknya saya kepo ya kan karena saya baru situ. Ellen tuh siapa sih katanya. Itu tuh si Ellen itu dia penunggu di sini. Dia sering nampakin ke anak baru. Katanya kata temen saya tuh, lu kalau misalnya ngelihat pakai kebaya merah, berarti itu si Ellen. Waduh, saya gituin kan. Serius gitu kan, saya nggak percaya gitu. Serius kak ini? Iya bener katanya. Hati-hati sama si Ellen gitu kan. Tapi si Ellen itu baik gitu. itu baik. Baik. Dia suka nampakin tapi nggak jahil. Oke, tapi nampaknya ya lewat gitu kan. Cuma dia cuma nampakin aja sih. Cuma bawa apa? Kayak pengenalan gitu loh. Oh, karena bahwa dia tuh ada gitu. Oke, karena yang ditarget anak baru juga. Iya. Jadi setiap anak baru tuh sama dia ditampakin. Jadi kayak istilahnya pengenalan diri bahwa gua tuh ada di sini gitu loh. Si Ellen itu. Oh, benar. Padahal waktu angkatanmu masuk itu dirimu ada teman nggak yang masuk bareng gitu? Nggak ada. Atau emang dirimu sendiri? Emang dirimu sendiri Ya. paling baru? Gitu. Nah udah gitu ya udah tahu cerita ya kagetnya ada, rasa takutnya ada gitu kan. Tapi di sisi lain tuh si teman saya itu bilang tapi si Ellen itu nggak ganggu orangnya. Maksudnya tuh ya apa dia tuh cuma nampakin aja bahwa apa menandakan tuh bahwa dia ada gitu loh. Tapi dia ini nggak apa spesifik di lantai 2 itu? Sama lantai 6 hotel. Lantai 2 sama lantai 6? Iya. Oke, aku ada pertanyaan tapi nanti deh. Terus. Udah gitu nah di situ tuh bahwa ada rasa percaya gitu loh bahwa apa dunia lain tuh ada gitu. Boy gitu kan. Tadinya kan nggak percaya kan. Tapi sebelum dirimu lihat si Ellen ini, seumur hidupmu dirimu pernah lihat atau emang baru itu pertama? Baru itu pertama Baru kali. itu pertama kali. Istilahnya baru pertama kali yang nampakin orang cantik gitu. Oh, dan sampai sesolid itu. Iya, istilahnya nggak ngeganggu gitu loh, Oke. sampai senyum gitu, tapi nggak ngomong gitu kan. Ya udah tuh, ya udah tahu bahwa terus ada seremnya juga gitu. Si teman tuh bilang, lu kan jaga di KTV 2 disebutnya ya, karaoke 2 lantai 2 tuh, KTV 2. Lu tuh jaga kan di KTV 2 nih incas katanya. Hati-hati lu katanya. Gitu. Digituin sama Gue serius katanya. Itu emang selain Helen sih banyak. Selain Helen sih banyak. Setiap room ada katanya. setiap gitu. room padahal ada 10 room itu. Iya. Setiap room ada kata dia gitu kan. Cuma saya masih belum percaya kalau kata orang. Jadi ya kalau nggak saya lihat sendiri ya nggak percaya saya gitu. Istilahnya ya bodo amat saya mah orangnya bodo amatan. Apa kata dia ada anak kecil lah apalah gitu kan gitu. Pokoknya yang paling serem di lantai 2 Yang paling serem lantai sama lantai 5. sama lantai 5. Tapi yang lantai 5 itu jahil. Aku daripada lupa ya, aku pengen tanya sekalian aja. Ya. Maksudnya kenapa si Ellen ini di lantai 2 sama lantai 5? Ada jawabannya? Jadi ada cuma cerita ya. Maksudnya itu cerita dia dulu. Oh, versi cerita dulu. Iya. Dia tuh dulu di masih zaman-zaman Belanda gitu. Ya kan. Orang Belanda kan nggak tahu lah gitu kan aslinya mana. Namanya kan Ellen ya kan. Tapi Ellen kan identik sama Belanda ya? Iya. Namanya kan Ellen. Nah udah gitu katanya sih dia dibunuh dulunya. Oh, dibunuh di situ. Iya. Tapi dia sebagai LC. Oh, tapi berarti si Ellen ini tuh ini ngomong-ngomongin gini dia nggak ini tuh. Nggak apa-apa. Siapa tahu ada yang kasusnya kayak gitu. Tapi si Ellen itu berarti memang hidup ketika itu udah jadi hotel. Waktu belum jadi hotel ini apa? Nggak apa itu sensor aja. Oh, tapi belum jadi hotel. Iya. Tapi memang sebelum itu jadi hotel itu. Dia udah di situ, nggak tahu tuh Udah di situ. tempatnya tempat apa gitu kan? Saya kan nggak tahu. Dulu nggak tahu. Iya. Tapi sebelum jadi hotel itu apa nggak tahu. Iya betul, karena itu udah jadi bangunan tua gitu, emang udah bangunan tua gitu kan. Tapi ceritanya katanya dia LC. Iya katanya LC terus yang dibunuh gitu sama tamu atau gimana gitu kan. Ya pokoknya ceritanya gitu. Nah itu tuh dia tuh yang kesukaan dia tuh di room lantai 2 sama hotel. Room lantai 2 sama. Dan ada khusus roomnya yang buat dia. Boleh disebutkan room
berapa? 201. 201 lantai 2. 201 terus yang lantai 5? Ya lantai 6. Oh, lantai 6, sorry. Lantai 2 Hotel. sama lantai 6 ya? Lantai 6 ada room 602. apa? 602. 601 sama 602. 201 sama 602. Oke, ada apa dengan angka itu? Jadi 201 itu karaoke kan? 201 itu room karaoke. Room karaoke. Nah, room karaoke itu dia roomnya itu ada balai-balai. Room karaoke-nya. Jadi di dalam ruangan ada balai-balai kayak saung gitu, tapi pakai hordeng. Pakai gorden gitu. Anjir, Hmm. serem lah. Nah, yang bukan namanya dunia malam ya, namanya di LC juga mungkin dia suka kali sama tempatnya. Oh, Kalau di hotel 601 602 itu dia presiden suite roomnya. oh emang yang paling. Ada jacuzzinya. Oh, jacuzzi itu gimana? Jacuzzi itu ada kolam kecil. Kolam Oh, di dalam di dalam kamar. roomnya. Bukan bathtub lagi. Bukan beta ya, tapi emang Kolam. kolam ya. Kolam tapi ya kolamnya kolam hangat gitu, air hangat. Iya, ya, oh, berarti emang karena dia milih yang tempat kayaknya lebih enak. Iya, karena itu kan presiden suite ya. Kolamnya dibanding yang suite beda lah gitu kan. 201 602. Hmm. Ini ya sobat terlihat ya. Siapa tahu kalau Anda sedang berkunjung ke situ 201 dan 602. Nah, udah setelah itu tuh ya udahlah, nggak apa-apa ya kan. Intinya saya niat kerja lah. Ya, enggak ganggu-ganggu. Iya, intinya saya niat kerja. Ya saya nggak bakal ngeganggu kemana-mana gitu kan. Maksudnya tuh saya dalam hati saya fokus tujuan saya tuh kerja nyari duit. Udah, saya nggak akan, misalnya nggak mau ganggu, nggak usil saya juga gitu kan. Ya udah tuh, udah itu besoknya lagi, tapi sejelang beberapa hari sih ya, masih incas di situ di KTP 2. Ternyata banyak kejadian sampai saya minta pindah. Satu di 207, di room 207 itu bener apa yang kata teman saya itu bilang, banyak suara anak kecil. Room 207 itu anak kecil. Tapi suaranya itu banyak Suara. suara anak kecil lagi main. Dan itu sofa kayak suara dicakarin gitu, gimana sih? Cakar kuku gitu ya. Iya, itu 207. 207. Itu saya langsung merinding di situ, ya kan? Istilahnya langsung kaget lah. Itu ada banyak anak kecil gitu di hotel kan. Sedangkan nggak ada gitu, setahu saya sih emang nggak ada anak kecil, namanya hotel dunia malam ya kan. Mana ada sih tamu yang bawa anak kecil, nggak ada gitu. Dunia malam nggak ada ya apa tamu bawa anak kecil. Setelah itu ya akhirnya saya rasa was-was mah ada gitu kan, takut mah. Istilahnya udah keracunin sama temen gitu, ditakut-takutin gitu kan. Tadinya yang saya anggap itu bodo amat gitu. Tapi saya masih kepikiran gitu dengan perkataan teman saya. Ya udah gitu udah, ini akhirnya saya kerja nggak bener, asal. Yang penting cepet beres. Yang penting cepet beres. Karena saya udah ngerasa bahwa ya beda lah gitulah. Namanya pertama waktu kerja gitu sama udah digangguin kayak gitu, udah tahu lah. Itu masih shift pagi ya? Shift pagi itu. Masih sama shift pagi? Iya, itu shift pagi. Nah, akhirnya terus di room 206 di toilet ya kan. 206 itu toilet suka flashing sendiri. Saya udah bersihin toilet nih di 206. Padahal itu seberangan kan, 207 206. Oh, roomnya. Zigzag jadi nomornya. Oh, zigzag ya. Tapi gini, lift keluar itu kiri langsung nomor berapa? 201. Oh, 201, 202. Iya, 3, zigzag. 4. Iya betul. Oh, sampai nikung itu Iya, sampai ke toilet pojok. Betul. Nah, udah gitu tuh saya pindah ke 206. Pas di 206 itu udah bersihin toilet kan, awal toilet dulu kan, bersihin. Saya langsung ke living room lah kan, ke ruangannya. Udah ke ruangannya, nggak lama di toilet di flashing, ada yang nge-flashing toilet gitu, ser aja kan. Saya kok toilet pikir saya error kali ya kan, biar saya ngerasa takut banget gitu kan. Tapi lu juga nggak bakal nge-flash. Iya. Saya udah, maksudnya tuh biar hawa saya tuh nggak takut gitu, paham. ngurangin rasa takut. Itu mah error ya kan. Nah, saya lagi ngepel, terakhir kan ngepel tuh
Novel, nggak lama bunyi lagi tuh toilet, nge-flushing lagi. Saya cek lah, Padahal di toiletnya ini yang transparan kaca itu atau yang nggak tertutup. tertutup? Iya tertutup. Kalau transparan kaca itu dia di hotel aja. Oh, saya tahu lanjut itu dulu yang tadi 206. Ya udah gitu, saya penasaran, saya balik ke toilet ya kan, saya samperin, nggak ada apa-apa gitu kan. Nah nggak lama, saya lihat tisu kan kalau udah saya bersihin kan, saya setup kayak segitiga gitu kan, dibentuk segitiga. Wah, aku belum tahu tuh, sorry. Jadi tisu kan, ini tempat tisu nih di dinding, kan ngambai tuh, ngambai. Nah, saya lipat jadi segitiga. Oh, itu SOP-nya kayak gitu. Iya. Biar rapi. Iya biar rapi. Nah, itu kebuka. Kalau kebuka pasti udah ada yang make. Itu kebuka. Apa istilahnya nggak rapi, udah nggak rapi, udah kayak. Itu mah ada yang make ya. Iya. Nah, ini sih kayak udah ada yang make gitu. Nggak ada bekas lipatan gitu loh. Tapi nggak ada tisu bekas di situ. Nggak ada, tisu bekas nggak ada. Di tempat sampah nggak ada. Wah nggak beres nih kata saya kan. Kalau kayak gini udah nggak beres. Itu saya kerja pokoknya asal di situ. Asal cepet ya kan. Akhirnya di kan ada inspeksi ya. Inspeksi itu pengecekan. Kena lah saya nggak teliti. Emang kerja asal, saya jujur saya kerja asal karena khawatir takut ya. Jadi sampaikan itu ke manajemen. Nah istilahnya saya diomong lah, saya kena bahwa parah lah gitu. Jadi atasan tuh tahu dikerjain apa enggaknya, biarpun itu masih bersih. Terima kasih buat seluruh sobat tidak terlihat yang udah ngedengerin, ngesupport dan ngelihat kita, menonton kita sampai sekarang. Nah, untuk kalian para sobat tidak terlihat yang pengen support kita di Traktir ID, linknya ada di description box. Oke, caranya gampang banget. Setelah kalian klik link, kalian langsung masuk ke halaman profil Lucong di Traktir. Kemudian jangan lupa ya men, klik dulu follow. Tombol follow. Betul, agar dapat update-update terbaru juga dari kami. Kemudian setelah itu, klik tombol merah bertuliskan Traktir. Nah, dengan klik tombol itu, sama aja kalian sudah mengirimkan sajian-sajian terbaik kalian buat Lucong. kita dan Mincuh dan tim ya tentunya. Biar kita bisa makan. Betul, dan biar kita bisa bertobat dari pesugihan. Betul sekali. Kalau gitu, terima kasih yang udah support. Kita balik ke ceritanya. Oke. Sorry bentar, ini aku belum paham nih. Maksudnya ini inspeksi atasan tuh tahu dikerjain, maksudnya mengerjakan. Ya kita tuh ngerjain apa enggak gitu, dibersihin apa enggak. Dia paham. Dia paham tahu. Terus? Itu karena kan saya kan waktu belum ada celahnya ya kan, belum tahu ilmunya lah. Jadi biarpun toilet bersih dan room itu kosong, nggak ada yang ngisi semalamnya gitu kan, berarti dalam arti itu nggak kepake room, masih bersih dong ya kan. Kalau belum ada yang pakai, dia tahu kalau belum dibersihin. Satu tahunya dia apa, kalau kata ini mah nyolek gitu kan, toiletnya, di dalam toiletnya berkerak apa enggak, apa istilahnya kan, kalau kata apa, kalau air mengendap itu kayak ada lumut gitu, licin, ya kan. Nah sama dia dicolek, licin, berarti sama saya nggak dibersihin. Yang kedua pasti debu ada, ya kan, dicolek sama dia biarpun kelihatan bersih, kemudian dicolek, debu ada, nggak dibersihin. Itu berarti emang dirimu tuh waktu itu karena kerja sambil takut ya? Iya. Emang dirimu tuh Asal. random tuh. Dalam artian ngasal ini nggak semuanya kau bersihin gitu. Iya, semua bersihin. Jadi lewat, yang penting kasat mata saya, wah ini masih bersih. Oh, gitu. Karena saya belum tahu kan bahwa si atasan itu tahu apa enggak ya gitu kan. Ya udahlah. Akhirnya saya diomong lah kan. Ya di sidang katanya, kamu ini kerja ya pokoknya gak sesuai SOP. Nah ini saya jujur, Pak saya minta pindah gitu. Kenapa minta pindah katanya? Saya digangguin di situ Pak, gitu. Saya jujur di situ digangguin, gitu kan. Digangguin sama apa? Kamu kebanyakan nonton sinetron katanya. Saya diledek-ledekin, saya disangkanya orang penakut. Pokoknya saya disebutnya di situ orang penakut. Nggak, entah itu dia belum pernah ngerasain atau entah mungkin udah ngerasain tapi sama dia dipendem atau gimana ya kan, itu nggak tahu lah. Pokoknya kata dia
jangan kebanyakan nonton film-film nggak jelas gitu ya. Hmm. Ya saya ada dikasih motivasi lah sama dia lah. Hmm. Udah tuh, ya udah Pak, saya minta pindah aja gitu kan. Sebenarnya pindah inilah incasnya lah. Hmm. Akhirnya ya udah, balik saya ke klub. Sama saja berarti. Dipindahin ke situ. Tetap lantai 2 tapi ke Heeh. ya sepertinya ini agak tidak mengenakan. Gimana tuh? Nah udah gitu, ya udahlah. Tapi di klub itu saya berempat Oh, berempat. karena luasannya gede, ya kan. Karena kan ada balkon-balkon, Ya, ya, balkon ya. lantai 3, lantai 5 gitu kan. Orkestra gitu. Karena luasannya besar. Tapi itu satu-satu juga, sendiri-sendiri juga. Per lantai itu. Jadi yang pertama itu posisi ada room karaoke juga di klub VIP namanya kan. VIP 1, 2, 3, 4. Nah, satu orang di room, satu orang di hall, satu orang di lobby, satu orang lagi di balkon. Oke. Itu. Jadi satu orang. Nah, itu masuk keluar lift belok kanan ada pintu masuk klub kan? Ya, itu lobby klub itu. Itu lebih gelap. Terus ada ruangan apa lagi? Itu masuk koridor lagi. Oh, berarti ada lobby klub masuk koridor lagi. Hmm. Terus ada apa lagi? Langsung hall. Oh, hall. Oh, hall Gede. itu yang tadi aku lihat di Google itu. Iya. Yang besar itu hall namanya. Iya itu. Oh, lobby itu yang cuma kayak lobby, kalau lorong hall. Nah, Iya. terus ketika di hall ini kan ada tingkat-tingkat itu. Iya, di atasnya Oh, itu namanya balkon. itu balkon. Hmm. Balkon itu ke balkon tuh lewatnya juga dari lantai itu. Bukan, dari lantai 3 sama lantai 5. Oh, berarti maksudnya beda lantai. Beda lantai. Nanti tuh ada pintu menuju ke klub. Itu yang nyambung sama karaoke. Oh, kita Itu namanya apa? Istilahnya superior roomnya. Oh gitu, paham bang. Pokoknya tipe superior itu Oh iya. dia ada yang ada balkonnya. Berarti misal orang masuk ke lantai 2 ini nggak bisa akses balkon lantai 3 kecuali lewat lift. Iya, kecuali lewat lift Siapa gitu. maksudnya? Nah, udah gitu saya posisi di lobby lah. Oke. Karena kan saya biasa di room kerja di lobby. Saya bingung gitu biasa bersihin ruangan, tapi saya di lobby tuh ngapain aja gitu loh. Saya bingung. Di lobby lagi kan. Ini gimana di lobby kerjanya ngapain aja gitu kan. Akhirnya ya udahlah, namanya lobby kan bebas ya kan, ruangan terbuka. Lap-lap aja. Ngelap ya kan, ngelap udah gitu. Ya lantai kan lantai marmer. Kalau lantai marmer di pel kan berbayang. Berbahaya. Berbayang. Oh berbahaya. Iya nggak bener. Jadi bukan bersih. Oh, lebih diapain kalau lantai? Dipoles. Oh, yang kayak poles bulan Iya. gitu ya? Oh. Jadi poles. Itu nggak bisa di pel itu. Nggak bisa di mop ya. Itu kan udah kalau udah dipoles kan sama anak malam itu, shift malam. Jadi kita nggak usah diapa-apain kalau lantai, kalau shift pagi. Kita cuma bersih lap-lap aja gitu kan. Udah lap-lap sama nyapu lah ya kan. Ya gitu ya. Enteng banget gitu kan di sini, tapi bete gitu kerjanya, cuma lap sama nyapu doang. Nggak ada ilmunya juga gitu istilahnya. Ya udahlah, emang sih kalau misalnya udah beres kerjaan kita boleh bantu ke yang lain yang belum selesai gitu kan. Akhirnya saya bantulah ke yang di room, saya bantu yang di room. Tetap lantai 2. Tetap yang di klubnya ya. Nah itu tetap sama teman saya, lu di toilet aja bagiannya, ternyata Toilet umum. enggak, toilet yang di dalam room. Room nomor? Semua room kan ada toilet. Oh, semua room. Oh, dibaginya dirimu kasih toilet. Iya, jadi dibagi dua gitu. Dia di dalam ruangan gitu, di ruangannya. Ternyata di toilet, hampir setiap toilet ada yang ngeganggu. Oke, gimana? Istilahnya wastafel ya kan, keran nyala sendiri, sama yang katanya flashing atau gitu, banyak yang ganggu lah. Sampai saya tuh nggak betah juga gitu. Misalnya kan udah pernah di KTV 2 kan, digangguin kayak gitu. Ternyata si temen saya itu nyuruh saya di toilet karena dia juga nggak berani. Iya. Padahal teman itu lebih senior. Iya, lebih senior. Dia tuh karena nggak berani gitu kan. Cuma ngelempar ke saya gitu, ke yang baru. Biasa ya orang-orang senior ya. Kayak gitulah pokoknya, ya dikerjain lah waktu itu kan. Ya udahlah. Tadi dia tuh sebelum ada saya ngebantuin di situ, dia nggak kerja. Kenapa? Takut dia. Oh,
malah jalan-jalan dia, malah jalan-jalan dia. Oh, tapi dia nggak kena inspeksi. Ya kalau kena inspeksi dia tanggung resikonya sendiri. Oh, siap. Gitu kata dia, ya udah bodo amat kalau gua mah. Ya, yang penting lu udah selesai. Gitu kan. Nah, udah gitu, udah tuh. Ternyata kerjanya dia begitu kan. Setelah setelah saya cerita, ternyata teman saya juga cerita, ya gue juga nggak berani sebenarnya masuk itu katanya. Yang paling seram sih di VIP 3 yang di klubnya. Kan setiap room tuh di klub itu pojokan posisinya, sudut-sudut semua, ada 4 sudut kan. Itu ada 4 kamar. Ada 4 kamar situ, pojokan semua itu yang. Kenapa VIP 3 tuh lampu suka mati sendiri kalau kita lagi kerja. Anjir. Serem sih kayak gitu. Kan kalau udah mati kan di room nggak ada cahaya, nggak ada cahaya sama sekali, nggak ada. Matahari aja nggak kelihatan kalau di dalam hotel kan. Pokoknya tuh kita kerja, apalagi sendiri kan, kita nggak kelihatan apa-apa, kita nggak boleh bawa HP. Iya, yang lagi gitu biasa. Kerja nggak bisa bawa HP, kita juga nggak bawa lampu kerja gitu kan, kecuali kan lampu kerja kan khusus di koridor yang gelap, karena kan di room kan udah ada lampu. Itu nggak bawa apa-apa, ya udah gelap-gelapan gitu. Dan yang paling parah, pintu kekunci sendiri. Anjir, di luar. Dirimu Pernah saya. Anjir, gimana tuh? Sampai mau nangis ya, istighfar. Bener, Ayo malah bagus. nggak ada HP. VIP 3 Dirimu bersihin VIP 3 terus tiba-tiba lampu mati. kunci, Tapi kalau bersihin itu pintu ditutup atau dibuka? ditutup. Pintu ditutup. Ketika kamu mau keluar nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka, kunci sendiri. Itu posisi lampu mati, saya teriak-teriak ya kan, nggak ada yang ngedenger ya, namanya room karaoke kan peredamnya kan ini tinggi banget kan, nggak bakal ada yang kedenger keluar. Dan itu nggak ada jendela ini? Nggak ada room karaoke mah. Wow. Itu posisi sendiri. Terus apa yang Saya ngeraba ya kan, maksudnya ngeraba buat jalan ke pintu gitu. Oke. Nah, lama dikunci kan pintu kan, ya apa, pas dikunci tuh ya udah pasrah gitu kan, saya mau nangis juga gitu. Terus Udah mau nangis ya, asalnya istighfar juga kan, baca lah istilahnya. Nah udah gitu kan saya pegang HT sih. oh, tempat ada hati bisa Iya, komunikasi. bisa komunikasi. Saya ngontek ke temen lah, Aku bilang. tanya monitor gitu kan, minta tolong gitu, di VIP 3 tolong buka gitu, gua kunci di dalam, lampu mati gitu kan, Aduh. tolong segera ya. Lama temen datang, oke siap merapat ya. Berarti dirimu terkunci. Tapi si teman saya itu pas buka ya buka aja, nggak dikunci itu pintu ternyata. Lu ngapain, orang nggak dikunci juga gitu. Lu speak mulu lu katanya. Bilang aja lu takut, bilang aja lu minta ditemenin sama gua nih. Malah jadi kayak gitu ya. Iya, malah saya dituduh gitu, dituduh istilahnya penakut, minta temen gitu, minta temenin. Padahal itu posisi pintu saya tuh buka nggak bisa, kekunci. Sampai saya begini kan, kan pintu kan tebal tuh. Berapa menit terus dirimu terkunci? Ya nggak lama sih, 5 menit lah, saya langsung ngontek ke HT lah. Ya teman-teman saya datang, cuma buka pintu doang, begitu doang, gampang, nggak dikunci. Istilahnya udah nuduh lah, lu takutan lu katanya, jadi orang sampai takut banget ya begitu, sampai ngontek-ngontek di HT katanya. Kirain gue beneran kekunci, orang nggak dikunci juga kata dia gitu kan. Udahlah, situlah, sabarlah istilahnya. Serius demi Allah gitu. Kejadian yang kesekian kalian. Demi Allah gitu kan. Istilahnya ini kok kunci kok dari dalam lampu mati. Ini lampu nyala katanya. Ya iya, pas gue buka pintu nyala. Lampu nyala. Langsung nyala lampu. Dan dirimu tahu apa yang ngiseng ini? Nggak tahu. Iya. Nggak tahu. Pokoknya yang ngisengin itu, ya entah itu ya pasti makhluk lain gitu. Ya maksud bentuknya apa gitu? Nggak tahu, dia nggak nampakin kalau itu. Nah udah gitu, yaudahlah, saya dalam hati tuh apa gua doang gitu yang ditakutin gitu kan, karena kan saya mikirnya sih emang
Ya kalau model setan-setan gitu kan tahu bahwa mana imannya yang kurang, mana imannya yang tebal. Nah ini yang gede. Heeh. Ya mungkin saya mikirnya gitu, mungkin setan tahu iman gua tipis, tuh kan. Udahlah disitulah, udah gitu pokoknya saya kalau kerja request berdua. Akhirnya Juga di ACC juga tetap saya dikasih apa, dibilang penakut gitu. Terus kejadian apa lagi Us, yang dirimu alami yang ekstrim itu ada Nah ternyata saya udah pas masuk siang tuh, masih jam 3 sore. Oke, berarti pagi beres dirimu mulai geser ke shift siang. Iya. Nah pas shift siang itu posisi klub nggak operasional. Saya minum dulu ya. Isu. Posisi nggak operasional. Posisi klub itu tutup. Oke. Dia Tapi tutupnya. dia masih lantai 2 kan? Iya. Lantai 2. Iya masih di klub. Tapi dari awal sampai akhir kerja dari lantai 2 terus. Iya. Oh, siap. Enggak, maksudnya ada rollingan lagi gitu. Oh iya. Itu ada beberapa bulan lah, kalau misalnya udah ada peningkatan baru dipindahin. Oh, oke. Oke. Ini yang ekstrim ya kan? Iya. Nah di situ tuh saya masuk siang, posisi nggak operasional, ya kan? Kan kalau nggak operasional kan gelap, masih cuma ada lampu kerja doang. Tutup namanya satu lapangan gede kan, kayak lapangan gitu. Ya udahlah, saya posisinya disuruh di lobi lagi, lobi klub ya kan, lobi klubnya. Yang lain kan di room. Emang sih pilihannya sih semua, emang sih disuruh dipilih. Tapi pilihannya nggak ada yang bagus semua, iya nggak ada yang enak semua, semuanya ekstrim semua gitu. Dan teman saya pun incas kalau nggak operasional ya, itu 2 orang. Luas seluas itu diskotik, yang incas 2 orang. Isinya itu cuma 2 orang. Iya. Ke lapangan gitu, nggak ada orang-orang lain lagi. Yang satu di room, yang satu di luar room, di hall. Itu tuh bener-bener apa, resah semua. Saya sama teman saya tuh resah. Malah kita di luar pas setelah briefing kita ngomong kita kerja tetap bareng-bareng. Karena nggak operasional gitu kan. Iya. Jadi saling bantu. Bisa dibantu. Pokoknya kita kerja berdua, jangan pisah. Itu pertama mau ngerjain room, setelah room baru kita ke koridor, baru udah gitu ke lobby, langsung ke hall terakhir gitu kan. Jangan satu-satu lah. Kalau diomong apa, ya bilang aja, nggak ada teman ngobrol gitu kan. Nah, itu kata senior saya kan. Itu tuh akhirnya saya kerja berdua tuh, nggak bisa tuh. Emang sih, ya namanya kerja berdua nggak ada orang lagi kan, nggak ada siapa-siapa. Bete juga gitu kan. Akhirnya leha-leha lah, ngantuk, kayak cepet ngantuk apa. Akhirnya pas lagi di sofa santai-santai, ketahuan lah sama atasan. Oh kerja, bukannya kerja malah enak-enakan nih duduk gitu di sofa. Makanya gua kasih sendiri-sendiri tuh kayak begini kalau berdua. Iya, biar nggak leha-leha kerja lu katanya gitu. Udah lu ke tempatnya sendiri lu katanya, ke tempat masing-masing sekarang. Ya udahlah, di lobby kan udah beres tuh, maksudnya udah dikerjain. Akhirnya saya ke koridor merah, disebutnya kan koridor merah gitu. Koridor merah ini koridor yang menuju ke hall. Iya. Sebenarnya koridor merah. Sebetulnya koridor merah karena di situ tuh Warna koridor merah. merah warna merah semua. Terus gimana ada di apa di sini? Itu posisi koridor itu dindingnya akrilik semua. Oh merah tuh merah akrilik. Aku kira tuh merah karpet kayak di bioskop. Bukan. Akrilik ya. Akrilik, dan itu akrilik dinding itu harus disetik kayak kaca. Oke siap. Jangan dilap, kalau dilap itu berbayang. Iya. Kan saya stick itu satu-satu ya kan. Ya apa? Itu posisi jam 10 malam. Udah jam 10 malam. Oke. Mau ganti shift ya. Sedangkan apa? Si anak malam itu jam 11 kan. Itu nggak aktif kenapa? Emang libur atau gimana? Libur. Emang itu Kan jadwal jadwal liburnya itu kalau klub itu Senin, Selasa, Rabu. Oh itu mah nggak nyala. Gak operasional. Nggak bisa. Kalau klub itu. Itu posisi di hari Senin saya Terus pakai stick. bersihin pakai stick. Gak lama ada suara apa?
jalan kaki, jalan sepatu dari di lobi. lobi menuju dirimu Mm. mau keluar. Pokoknya ada Dari jalan lobi kaki mau lah. ke hall. Iya, ada jalan kaki lah, ada yang jalan gitu kan. Tapi nggak nyampe gitu. Heeh. Kok nggak nyampe nih orang gitu kan? Saya samperin nggak ada orang. Emang tuh apa? Lorong itu berapa panjang sih? Panjang berapa meter? Panjang itu ada 17-19 meteran. Panjang ternyata ya? Panjang. Anjing. Aku kira cuma 5 meter. Itu 3 tuh meter. panjang, makanya itu ada suara sepatu. Panjang itu 17 sampai 15 meter. Kok ini orang nggak nyampe kan? Nah, feeling saya, oh teman gua nih, Ngerjain. dia nakutin nih ya kan. Nah. Saya samperin nggak ada ya kan. Ya kan megang senter masing-masing harus punya senter di situ. Saya samperin. Coba tunggu jangan jair lu gitu kan. Lu nakut-nakutin orang mulu gitu kan. Jangan kayak gitu dah, gua lagi kerja nih gitu kan. Yang saya tuh kirain teman saya gitu kan. Yang yang incas di KTV 3 Iya, atau KTV 2 gitu kan. Karena kan suka pada jail-jail juga gitu. Udah gitu, ya ini teman gua apa bukan ya kan, misalnya si Ano apa bukan gitu. Udahlah, balik lagi kerja lagi. Bete, gabut. Begitu saya sambil nyanyi lah. Minum dulu ya. Batuk nih. Saya nyanyi itu di dalam dinding ada yang nonjok. Ya. Kaget lah saya kan, kaget langsung sawan pucet. Saya langsung pucet, tapi saya minta maaf langsung. Mungkin ngerasa keganggu karena saya nyanyi. Oke. Tapi sebenarnya emang dalam dinding akrilik itu ada ruang. Nggak ada, Langsung tembok kan? langsung ke toilet ya. Maksudnya tuh ini Maksudnya dinding akrilik kan pasti kan ada lapisan dinding aslinya kan? enggak, emang akrilik doang itu. Oh emang tuh akrilik? Enggak maksudnya tuh, jadi ini akrilik nih, Oh. koridor. Nah di sini tuh maksudnya tuh ada tembok juga, tembok tapi ke toilet. Nah iya tembok habis sebenarnya toilet kan? Iya, Iya betul. Bang. Tapi kan itu kan ada temboknya kan, itu ada yang nonjok. Itu di akriliknya ya? Ada yang nonjok di akrilik. Maksudnya nonjok di depan saya gitu, Iya, iya. tapi ke akriliknya. Iya. Saya langsung kaget ya kan tahu sendiri udah sepi sendiri kerja gitu kan, udah mah sebelumnya digangguin mulu gitu. Itu saya takut gitu, ada rasa takut. Ya udahlah, saya minta maaf, ngomong sendiri saya. Kayaknya yang punya di sini, saya minta maaf kalau keganggu gitu kan. Di sini saya niat kerja, saya niat nafkahin orang tua. Saya mohon maaf banget kalau merasa keganggu, misalnya, karena saya nyanyi kali tadi gitu, saya gitu kan. Nyanyi apa dulu Bang? Ini udah masif ya. Dia nggak suka demasif mungkin. Mungkin kali ya, ini harus ganti lagu kayaknya. Ya udah gitu kan di lobi koridor itu tuh, setelah lobi tuh kan koridor nih, di sini ada tirai gede. Tirai itu berat banget ya, diangkat satu orang itu nggak bakal mungkin naik. Tirai dari apa banyak? Pokoknya kayak wah berat deh. Jadi kayak tirai-tirai masuk ke diskotik gitu kan? Iya Bang. Ada tirai itu tuh tirai belakangnya gudang, Oh belakang tirai itu gudang. Oh, kira tempat patung gudang, tapi tempat buat patung. patung properti buat. Iya, model Diskotik. kayak model patung-patung naga, Iya. model patung-patung kayak cewek-cewek telanjang atau apa Iya. gimana lah gitu kan. Itu patung di situ, pokoknya itu khusus patung di belakang tirai. Tapi itu kan tirai itu berat banget, itu tirai kalau pakai blower juga nggak bakal naik. Blower, tahu kan blower yang suka nyemprot angin gede, Iya. nggak bakal naik dia. Itu gak lama itu tirai naik ke atas. Angin kencang. Kayak ketip angin. Iya, Padahal tirai itu bahannya dari. itu berat banget.
Tapi dirimu nggak tahu bahannya apa. Iya nggak tahu nama bahannya apa. Berat. Berat itu. Pokoknya itu kalau dicuci apa? Itu ada berapa orang ya yang gotongnya? Oh, ada 8 atau 10 orang yang gotong. Gede, berat. Sama blower pun itu blower kan ada volumenya tuh. 1, 2, 3, 4. Nggak akan ngangkat ya. Ini posisi berarti anginnya dari luar ke dalam gudang. Enggak, dari gudang. Dari gudang keluar. Iya, Anjir. dari gudang keluar. Itu masih di momentum sama ya waktu di gudang. Iya, iya, pas setelah ada yang lonjok. Terus. Nggak lama tuh, pokoknya tinggi banget lah. Oh. Angin kenceng banget dari dalam. Oh. Dan saya tahu itu dalam isinya tuh apa, cuma patung. Hmm. Dan di dalam sebelum setelah patung pun itu kosong tembok gitu, nggak ada celah-celah Iya. angin keluar, tertutup lah. Apa ke atas itu Kalau dirimu kalau mau keluar harus lewat itu enggak? lobby. Enggak, kalau dirimu kalau keluar harus lewat apa? Tirai itu enggak? Enggak, Enggak itu nggak pernah dilewati. Oh iya, kayak di sisi sudut ruangan lain. Iya, sudut ruangan lain. Tempat penyimpangan lah, penyimpanan barang lah. Dan ternyata itu naik. Saya langsung kaget, ya kan udah ditakutin ada yang nonjok, udah kaget saya kan. Mungkin marah dia kan, yang penunggu situ marah. Saya langsung istilahnya nggak bisa lari gitu. Maksud dalam arti itu bukan ada yang megangin atau apa. Bingung gitu loh. Freeze gitu ya. Kaget, bingung gitu mau ngapain. Ngeliatin, pokoknya ya jaraknya berapa kena 3 meter Oke. dari tirai ke sayanya ini. Itu diem, nggak lama pas tirai itu ternyata bergelinding kepala besar gitu.